Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Baitur Rahman 1443 Hijriah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada detik ini, pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang alhamdulillahirabbil alamin dengan puji syukur Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, tenang dan bahagia, dalam kondisi aman, terbebas dari pandemi, kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tidak kata yang paling indah terucap dari lisan kita kecuali ucapan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk uswah kita, junjungan kita, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, mengarahkan, membawa umatnya minad dzulumati ilan nur sehingga kita bisa mengenal Islam sampai detik pagi hari ini. Kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada keimanan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1443 Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada pada zona fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Surat ini memberikan arahan pada Rasulullah untuk mensyukuri nikmatnya dengan sholat dan berkurban.
Surah Al-Kautsar adalah surat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum saat wahyu ini turun. Karena dengan surat ini, 3 ayat ini dimulai firman Allah tentang kebaikan, yaitu kebaikan yang kekal di dunia dan akhirat. Nabi berharap kelak di yaumil hisab hambanya selamat karena kebaikan ini, yaitu fasolli li rabbika wanhar, mendirikan sholat, menjaga sholat, menyampaikan betapa pentingnya sholat, dan berkurban. Kalau melihat ayat ini, seolah-olah kedudukannya sama penting antara sholat dan berkurban. Berbicara soal kurban, tidak bisa terlepas dari sejarah manusia mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim sosok ayah yang sangat mulia. Walaupun sibuk jarang di rumah karena tugasnya berdakwah, namun perhatian pendidikan terhadap anaknya menjadi prioritas utama, sehingga mampu mendidik putranya Ismail menjadi seorang nabi dan mengutamakan perintah Allah dalam kehidupannya. Berkurban selain perintah juga panggilan iman. Walaupun harta banyak, aset di mana-mana, mampu mencicil kredit di setiap bulannya, namun belum tentu mampu untuk berkurban, dan lebih memilih membeli barang-barang yang dianggapnya bisa mengangkat prestisnya di masyarakat. Namun apabila hatinya sudah tersentuh oleh panggilan iman, maka walaupun gaji pas-pasan, perabotan tidak dimiliki, aset tidak punya, ia akan berjuang fasolli li rabbika wanhar. Dia akan menjaga sholatnya dan akan berusaha menabung agar bisa berkurban untuk memperkokoh keimanannya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Agar panggilan Allah menjadi prioritasnya yang utama, ada 3 unsur penting dalam diri manusia yang tidak boleh diabaikan perhatian dan perawatannya. 3 unsur tersebut yaitu akliyah, yakni akal, yang cara pemenuhan kebutuhannya akal, yakni dengan menuntut ilmu, belajar, memilihkan sekolah-sekolah pada anak-anaknya yang mengingatkan Allah dan Rasulnya, yang meningkatkan pada ketakwaan, banyak membaca, berdiskusi tentang agama, dan yang lain sebagainya. Unsur kedua dari manusia yaitu jasadiyah, fisik. Kebutuhan fisik yaitu makanan, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Agar fisik ini selamat, maka berilah makanan yang halal, kendaraan yang baik, dan pakaian yang menutup aurat. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ruhiyah, keimanan. Untuk menjaganya yakni dengan menghadirkan kajian-kajian, mendekati tempat tinggal dengan masjid, menghidupkan masjid, mendekati majelis taklim, tilawah Al-Quran, mendirikan sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Mendekatkan pada lingkungan yang meningkatkan kepada ketakwaan. Karena lingkungan yang terbaik adalah lingkungan yang mengantarkan kepada ketakwaan, teman yang baik adalah teman yang mengantarkan kepada ketakwaan, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Sampai di bulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh, tujuannya hanya untuk la'allakum tattaqun. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah.
apabila dikorelasikan dengan kehidupan sekarang. Betapa ironisnya orang tua saat ini. 3 unsur penting dalam diri manusia yang harusnya dirawat dan dijaga karena kedua orang tuanya sibuk bekerja, anak sebagai generasi penerus diserahkan kepada gadget. Akibatnya kita orang tua hanya mampu memiliki fisiknya, namun akliyah, jasadiyah, dan ruhiyah anak-anak kita dirampas oleh YouTube, TikTok, game, dan medsos lainnya. Ketika generasi ini dewasa kelak, jangankan untuk merasakan panggilan berkurban, mendirikan sholat saja mungkin sudah berani ditinggalkan, dan kehidupan di dunia menjadi obsesinya yang pertama, maka akan sulit mengembalikan generasi yang sudah melenceng jauh dari rel Allah dan Rasulnya. Bersyukur pada Allah kita bisa melaksanakan sholat Id hari ini. Mungkin tahun ini kesempatan sholat Id terakhir yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur pada Allah, kepada panitia yang Allah berikan kesempatan untuk mengawal, mengantarkan ibadah kurban saudara-saudara kita. Semoga Allah berikan balasan kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Bersyukur pada Allah yang tahun ini melaksanakan kurban. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan dalam kehidupannya. Hadirin jamaah salat Idul Id Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat ke awal, kalau generasi-generasi sudah jauh dari syariat Allah, generasi-generasi sudah mengabaikan perintah-perintah Allah, maka tidak mustahil kehidupan termodifikasi, sosial semakin menurun, syariat ditinggalkan, anak berani kepada orang tuanya, orang tua tidak bisa dijadikan contoh bagi anak-anaknya, maka hancurlah umat. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khatib sampaikan kesimpulan. 1. Ikutilah jejak Nabi Ibrahim. Walaupun jarang di rumah karena sibuk seperti kita saat ini, namun Nabi Ibrahim sibuknya karena berdakwah. Kita sibuk bekerja, jarang di rumah, tapi tetap perhatian pendidikan terhadap anaknya menjadi prioritas yang utama. Walaupun kita capek pulang bekerja, sempatkan malam untuk belajar bersama anak, agar ruh kehadiran seorang ayah ada pada diri anak, sehingga anak tidak termindset oleh YouTube dan gadget yang lain pada saat ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, jagalah 3 unsur penting dalam diri manusia, yakni akliyah, jasadiyah, dan ruhiyah. Kemudian yang ketiga, berikan lingkungan kepada anak-anak kita yang meningkatkan kepada ketakwaan. Pilihkan sekolah yang bagus, berikanlah pakaian yang menutup aurat, dan berilah makanan yang halal. Akhirnya, marilah kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ketakwaan dalam hati yang senantiasa naik turun ini. Allah senantiasa menjaga keistiqomahan pada diri kita untuk senantiasa istiqomah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibu da'wat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil